Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Ilham Saputra. Saya Anissa Zubaidah. Saya Aisyah Fadan. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Baiklah, selanjutnya pemateri pertama akan disampaikan oleh Anissa Zubaidah. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Yang pertama yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Nah, prosedur konsolidasi pada PSAK nomor 65 laporan keuangan konsolidasi adalah bahwa investor mengendalikan investor ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dan keterlibatannya dengan investor dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investor. Salah satu implikasi dan investor yang menyebabkan pengendalian investor terhadap investor adalah munculnya istilah entitas induk atau parent adalah investor yang melakukan investor atau investor sehingga memiliki hak pengendalian atas entitas lain dan entitas anak atau subsidiari adalah entitas yang dikendalikan investor dalam hubungan antara investor dan investor. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang prosedur laporan keuangan konsolidasi menurut PSAK 65 dan sebagai berikut. Yang mana poin pertama yaitu menggabungkan aset liabilitas ekuitas menghasilkan beban dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua itu mengeliminasikan jumlah tercatat dari investor entitas induk pada setiap entitas anak dan bagi entitas induk pada ekuitas setiap entitas anaknya. Yang ketiga itu mengeliminasikan secara penuh aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi atas entitas dalam kelompok usaha tersebut. Yang terakhir yaitu jenis entitas dalam kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakannya. Akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi, yang mana jumlah eliminasi yang digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terhadap pada setiap entitas, yang mana akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang terkonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Jurnal eliminasi dibutuhkan karena proses konsolidasi tidak dapat serta-merta tanpa seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Baiklah, saya penyaji kedua akan melanjutkan yaitu akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasi entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dibentuk untuk mengkonsolidasi laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam suatu kelompok usaha. Laporan keuangan konsolidasi juga dimulai dengan penyiapan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Kemudian laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Selanjutnya laporan laba rugi konsolidasi. Yang pertama, dalam laporan ini hanya pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Yang kedua, perhitungan laba rugi neto konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensi atau penurunan nilai goodwill. Yang ketiga, semua pendapatan yang berasal dari investasi pada entitas anak harus dieliminasikan dalam perhitungan laba rugi. Konsolidasi untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Yang keempat,
Bila tidak terdapat komponen-komponen khusus, maka dalam kepemilikan sepenuhnya oleh entitas induk, seharusnya laba rugi neto konsolidasian akan sama dengan laba rugi neto atas entitas induk. Selanjutnya, laporan perubahan saldo laba konsolidasi. Yang pertama, saldo laba konsolidasi merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Yang kedua, saldo laba konsolidasi diperoleh dengan menjumlah saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba rugi neto konsolidasi serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Yang ketiga, dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasi dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Yang keempat, hanya dividen yang dibayarkan oleh entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasi karena dalam sudut pandang konsolidasi, pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas konsolidasi, sehingga dividen yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah dividen yang dibayarkan entitas induk kepada pemiliknya. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi setelah terjadinya akuisisi setidaknya memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Yang kedua, laporan saldo laba dan bagian laporan posisi keuangan. Baiklah, di sini saya materi terakhir akan menyampaikan tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Menurut PSAK 65, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika dan hanya jika memiliki seluruh hal berikut. Yang pertama itu kekuasaan atas investasi. Yang kedua, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi. Dan yang terakhir itu kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investasi untuk memengaruhi keputusan. Selanjutnya itu kepentingan non pengendali. PSAK 65 menyatakan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Gunanya untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset neto yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Selanjutnya yaitu isu lain seputar konsolidasi. Konsolidasi metode biaya. Pemilihan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidaklah menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda. Selanjutnya penyajian dan pengungkapan. Menurut dalam PSAK 67, jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non pengendali yang dianggap material, maka laporan keuangan konsolidasian perlu diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama itu nama entitas anak. Yang kedua, lokasi utama kegiatan usaha. Yang ketiga, proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali. Keempat, proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. Kelima yaitu laba atau rugi yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali. Keenam, akumulasi kepentingan non pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. Dan yang terakhir yaitu ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.